Kisah sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala cahaya kenabian bersinar di kota Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas masih muda belia. Dia memiliki perasaan yang lembut dan amat berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Meskipun pada waktu itu Sa'ad baru akan berusia 17 tahun, namun dia sudah berpikiran dewasa dan bijak layaknya orang tua. Sa'ad tidak pernah misalnya bersenda gurau, tidak seperti dilakukan anak-anak yang sebaya dengannya. Namun, Sa'ad justru tertarik kepada soal bagaimana mempersiapkan anak panah, memperbaiki busur panah, dan berlatih memanah seolah-olah dia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah besar. Sa'ad juga tidak pernah senang dengan apa yang dia lihat pada kaumnya, yang memiliki akidah yang rusak dan gaya hidup yang buruk. Sehingga Sa'ad seakan-akan sedang menunggu tangan yang kuat yang dapat menghancurkan mereka dan mengenyahkan kezoliman mereka. Dalam situasi demikian, Allah berkehendak untuk memuliakan semua manusia dengan tangan yang lembut ini. Dan ternyata tangan itu adalah tangan penghulu semua makhluk, yaitu Muhammad bin Abdullah. Dan di tangannya ada sebuah bintang Allah yang tak pernah redup, yaitu Kitabullah Al-Quranul Karim. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas segera memenuhi panggilan hidayah dan kebenaran, sehingga Sa'ad menjadi orang ketiga atau keempat yang masuk Islam. Itulah sebabnya Sa'ad kerap berucap dengan perasaan bangga, Cuma menunggu selama 7 hari, aku menjadi orang ketiga yang masuk Islam. 3 hari sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, dia bermimpi seakan-akan Sa'ad tenggelam dalam kegelapan yang bertingkat-tingkat. Sewaktu Sa'ad berusaha menyelamatkan diri dari gelombang kegelapan tersebut, ada bulan yang meneranginya, dan Sa'ad pun mengikutinya. Sa'ad melihat ada segerombolan orang yang telah mendahului jalan menuju bulan itu. Dia melihat Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Sa'ad bertanya kepada mereka, "Sejak kapan kalian berada di sini?" Mereka menjawab, "Sejak 1 jam yang lalu." Menjelang siang, Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar bahwa Rasulullah telah berdakwah secara sembunyi-sembunyi untuk menyeru orang-orang agar masuk Islam. Sa'ad tahu Allah menghendaki kebaikan atas dirinya. Karena itu, Allah hendak mengeluarkan Sa'ad dari kegelapan menuju cahaya. Sa'ad bin Abi Waqqas bergegas mencari Rasulullah. Dan pada waktu itu beliau sedang melaksanakan sholat asar. Sa'ad pun masuk Islam, dan tak ada yang mendahuluinya masuk Islam selain orang-orang yang ia lihat dalam mimpinya. Ketika ibu Sa'ad mendengar berita bahwa Sa'ad sudah masuk Islam, ibunya serta-merta marah. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas adalah anak yang betul-betul berbakti kepada ibunya dan sangat mencintainya. Ibunya datang menemui Sa'ad dan berkata, "Wahai Sa'ad, agama apa yang kau anut dan memalingkan dirimu dari agama ibu dan ayahmu? Demi Allah, kalau kau tidak meninggalkan agama barumu itu, maka aku tidak akan makan dan minum sampai aku meninggal. Dengan begitu, kau akan sedih dan kau akan menyesali tindakanmu itu. Dan akibatnya, orang-orang akan mencibirmu untuk selamanya." Sa'ad menjawab, Jangan lakukan itu, ibu. Aku tidak akan meninggalkan agamaku karena alasan apapun. Ibu Sa'ad membuktikan kata-katanya. Dia tidak mau makan dan minum. Ibunya tidak makan dan tidak minum selama berhari-hari. Badannya menjadi kurus, tulang punggungnya menjadi bongkok, dan kekuatannya menurun tajam. Sa'ad selalu mendatanginya dari waktu ke waktu untuk memintanya agar bersedia menyantap sedikit makanan atau meminum sedikit air. Ibunya menolak mentah-mentah permintaan Sa'ad. Ibunya masih bersumpah untuk tidak makan dan minum sampai meninggal atau Sa'ad harus meninggalkan Islam. Pada waktu itu, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada ibunya, Wahai ibu, biarpun aku mencintaimu, cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya lebih besar. Demi Allah, kalau kau punya 1000 nyawa, lantas nyawamu itu keluar satu demi satu dari tubuhmu,
maka aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku ini demi apapun juga. Ketika ibunya melihat kesungguhan Sa'ad, akhirnya ibunya mau makan dan minum dengan hati yang kesal. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Pada perang Uhud, ketika pendirian pasukan muslim mulai goyah dan berpisah dari barisan Nabi, sehingga tersisa sedikit saja yang bersama Rasulullah yang berjumlah tidak lebih dari 10 orang. Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri membela Rasulullah dengan busur panahnya. Tak satu pun anak panah yang dilesatkannya yang tidak merobohkan prajurit kaum musyrik. Tatkala Rasulullah melihat Sa'ad melesatkan anak panahnya dengan cara seperti itu, Rasulullah lalu memberikan semangat kepadanya dengan bersabda, "Panah mereka wahai Sa'ad, panah mereka demi ayah dan ibumu." Mendengar kata-kata penyemangat dari Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas bangga sepanjang hidupnya dan berkata, Rasulullah tidak pernah menggabungkan kedua orang tua dari seseorang saat bersumpah kecuali hanya kepadaku. Dan itu terjadi saat Rasulullah bersumpah demi ayah dan ibu Sa'ad secara bersamaan. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, sebelum perang melawan bangsa Persia, ketika pasukan besar Muslim hendak meninggalkan Madinah, Khalifah Umar bin Khattab memberikan wasiat dan pesannya kepada panglima pasukan Muslim, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berkata, "Wahai Sa'ad, janganlah kau terperdaya dari jalan Allah kalau ada yang mengatakan, Sa'ad adalah paman Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Sebab Allah tidak akan menghapuskan keburukan dengan keburukan. Namun, Allah akan menghapuskan keburukan dengan kebaikan. Wahai Sa'ad, tidak ada nasab di antara Allah dan seseorang selain ketaatan. Manusia yang tinggi dan rendah di hadapan Allah adalah sama. Allah adalah Tuhan mereka, dan mereka adalah para hambanya. Mereka akan mulia karena takwa, dan mereka akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah dengan ketaatan. Lihatlah apa yang telah dilakukan Nabi, karena itulah perintah yang sebenarnya." Pasukan Muslim yang penuh berkah ini pun berangkat. Dalam pasukan ini terdapat 99 orang yang pernah ikut dalam perang Badar. Ada 310 lebih orang yang pernah melakukan baiat Ridwan. 300 orang yang turut dalam Fathul Mekah bersama Rasulullah, dan 700 orang anak-anak para sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya berangkat menuju Al-Qadisiyah. Pasukan Muslim mengepung musuh dengan sangat ketat. Mereka menyerang barisan musuh dari segala penjuru seraya bertahlil dan bertakbir. Akhirnya, prajurit Muslim berhasil memenggal kepala Rustum, panglima pasukan Persia, dan menancapkannya pada tombak yang diangkat tinggi-tinggi. Akibatnya, musuh-musuh Allah pun menjadi sangat ketakutan. Sa'ad bin Abi Waqqas dianugerahi umur yang panjang dan harta yang banyak. Namun pada saat dia menjelang meninggal, Sa'ad meminta sehelai jubah berbahan wol tebal. Sa'ad berkata, Kafankan aku dengan wol itu, sebab aku menghadapi pasukan musyrik dalam perang Badar dengan memakai baju itu. Aku berharap bisa menemui Allah dengan memakai baju wol itu. Wallahu a'lamu bishawab.